Oke, baik, kita langsung saja mulai ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Sebelumnya saya minta maaf karena agak telat ya. Ada tadi program yang lagi berjalan, jadi nggak bisa di-cut. Iya. Nah, jadi ini sudah. Sekarang kita langsung saja ke materi kita ya. Yang mau bergabung silakan bergabung. Yang nggak mau masuk nanti kan kita buat absensinya ya. Kemudian namanya dibuat sesuai dengan nama kamu yang di zoomnya ini, jangan pakai yang lain-lain ya. Nanti kalau dicek sama ketua nanti tidak terdaftar nama kamu di sini. Oke, baik, kita langsung saja ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan mengaplikasikan perintah menggambar objek 3 dimensi, perintah dasar ya, yang sudah saya sampaikan ke kamu dalam bentuk video, artinya yang sudah kita bagikan tadi malam ya, atau kemarin sudah kita bagikan dan saya suruh kamu sudah mempelajarinya. Jadi kali ini kita tinggal mengaplikasikannya saja di AutoCAD. Ya, kita tidak mengulas secara detail lagi di PowerPoint-nya. Sekarang kita langsung aplikasikan ke AutoCAD-nya ya. Kita share materinya di AutoCAD. Share. Kemudian kita langsung buka saja AutoCAD-nya. Bentar. Ya, share AutoCAD nih dia. Share. Ya, kelihatan ini, kelihatan tampilan AutoCAD-nya ya. Kelihatan tampilan AutoCAD-nya. Kelihatan Pak. Ya. Pak. Nah, jadi kalau ditanya langsung respon jawab biar ngerti permasalahannya atau keadaannya. Oke, baik. Sekarang kita langsung tampilkan saja ketampilan 3 dimensi ya. Jadi perubahan tampilan 2 dimensi ke tampilan 3 dimensi. Ini bisa kita klik ini top. Ini pandangan atas sekarang tampilannya ini ya, top. Lalu kita pilih apa kemarin? Minggu lalu? Isometri. Iya, Isometrik Pak. iya, SE Isometric View. Oke, ini tampilannya. Baik, sekarang kita akan langsung saja menggambar 6 buah objek 3 dimensi yang digambar dari perintah dasarnya. Ya. Yang pertama kita gambar apa? Kotak. Ya, Box Pak, box. iya, perintahnya box ya. Jadi kita ketikkan box, enter. Lalu kita klik di posisi yang kita inginkan tentunya, misalnya di sembarang tempat di sini. Kita berikan ukurannya misalnya panjang arah X 30, arah Y 40, arah Z atau tingginya 50, seperti ini. Jadi sudah terbentuk sebuah box di bidang XY kita ini. Jadi kita tidak bicara bidang lagi nih ya, karena minggu lalu sudah kita bahas tuntas. Kemudian setelah box, apalagi kita gambar? Silinder ya, kita ketikkan silinder. Kemudian kita letakkan di sini posisi peletakannya. Kemudian kita berikan jari-jarinya, misalnya jari-jarinya kita berikan 15. Tingginya, pemberian tingginya ini arahnya tergantung pergerakan mouse kita. Kalau mouse-nya kita arahkan ke atas dan kita beri angkanya, maka nanti penebalannya ke arah atas. Kalau nanti kita arahkan ke bawah, maka nanti penebalannya ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita berikan tingginya misalnya 50. Kita ulang ya. Ini kawannya ada masuk mengganggu jadinya. Silinder. Kita klik di sini. Kita berikan 15. Arahkan ke atas gini ya, atau arahkan ke bawah. Mau kemana arahnya kita buat seperti itu. Oke, kita berikan 50. Nah, jadi terbentuk silindernya ke arah atas seperti ini. Oke, jadi tidak susah ya menggambar silinder. Kemudian berikutnya, perintah apa lagi? Kita mau menggambar apa lagi? Sphere ya.
Sphere. Sphere ini fungsinya untuk menggambar apa? Bola, Pak. Bola. Ya, menggambar bola. Jadi kita Bola, Pak. ketikkan sphere, kita letakkan di sini. Ya, lalu kita berikan jari-jarinya misalnya adalah 20. Nah, maka terbentuk seperti ini. Ya, seterusnya kita menggambar wedge. Segi 4 yang terpotong diagonalnya ya, atau box yang terpotong dalam bentuk arah diagonal. Wedge kita letakkan di sini posisinya. Kita berikan ukurannya sama seperti box, at 30, 40, 50. Maka terbentuk seperti ini. Ya, dan arahnya ini nanti bisa kita atur-atur angkanya, positif negatifnya. Sehingga arah wedge-nya ini nanti tidak mesti ke sini. Oke, baik. Kemudian yang ke 5, Cone, Pak. ya, cone ya, kerucut. Nah, jadi kita klik di sini penempatannya, kita beri jari-jari 15 misalnya, penebalannya ke atas kita beri 50 atau tingginya 50. Ini cone yang terbentuk. Terakhir torus ya, torus yaitu donat 3 dimensi ya, atau berupa cincin. Kita klik di sini, kita berikan jari-jari torusnya itu misalnya adalah 20. Kemudian jari-jari cincinnya itu kita berikan 5. Nah, jadi terbentuk sudah seperti ini. Ya. Ada 6. Sebenarnya ada lagi perintah yang lain yaitu menggambar piramida gitu ya. Tapi kalau di teknik mesin kan perintah-perintah itu ya hampir tidak pernah terpakai. Ya, dan dari yang 6 ini aja pun nanti yang paling sering kita pakai box dan silinder. Ya, kalaupun nanti kita butuh bentuk segitiga solid, ya maka kita gunakan perintah ini. Hanya ini aja. Ya. Nah, kalau menggunakan perintah bola, kalau di teknik mesin kan jarang, tapi mungkin bisa saja nanti kita gunakan untuk objek yang berlubang dalam bentuk bola, bisa ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi yang 6 ini aja sudah cukup. Dari yang 6 ini pun yang paling sering kita pakai nanti hanya 2 atau 3 ini aja. Wedge, silinder, dan box. Nah, seperti itu. Oke, baik. Seterusnya, saya ingin menghilangkan atau tidak menampilkan ini layar bidang gambarnya ini. Jadi bisa kita tekan F7 ya, Fn F7 kalau pakai laptop. Nah, jadi sudah nggak ada tampilan bidangnya. Jadi kalau ini mau kita tampilkan dalam bentuk yang sebenarnya, artinya bagian mana yang seharusnya tampak, maka bagian itu yang tampak. Bagian yang tidak tampak akan ter-hide. Ya, jadi kita ketikkan perintah hide seperti ini. Nah, jadi tampilan gambar kita itu seperti ini keadaannya. Ya, ini dia untuk hide. Ini garis-garisnya ini kalau kita perhatikan masih terlalu renggang-renggang. Artinya permukaan yang melengkung-lengkung ini masih kasar, kita istilahkan, masih kasar. Jadi bisa kita perhalus lagi tampilannya ini dengan menggunakan perintah face trace. Ya. Itu biasanya perubahannya hanya pada objek yang ada lengkungannya, melengkung. Ya, 4 objek yang ada ini kan melengkung kan? 2 kotak dan wedge tidak. Jadi face trace-nya itu nanti kita ketikkan face trace, kita enter. Paling kasar itu 0,5 kekasarannya. Kemudian yang paling halus nanti 10. Jadi di sini kita berikan 10, enter. Nah, kemudian dari sini untuk melihat perubahan hasilnya kita ketikkan perintah hide. Nah, jadi tampilannya sekarang sudah lebih halus. Itu kira-kira. Ya. Oke, baik. Kemudian ini hanya penambahan saja ya. Tidak terlalu utama dalam penggambaran. Nanti ketika penggambaran itu yang paling penting itu adalah perintah hide. Tujuan perintah hide itu adalah untuk menampilkan tampilan gambar yang sebenarnya. Ya, jadi apakah gambar itu nanti bertumpang tindih atau berjauh jarak, maka itu nanti kelihatan setelah kita hide. Ya. Kemudian bagaimana kalau saya ingin membuat ke-6 gambar ini menjadi berwarna yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi bisa kita lakukan dengan cara kita klik
Ya, ini bisa kita putar dulu roda mouse-nya sedikit ya, biar tampilan face trace-nya ini kembali menjadi tampilan wireframe. Nah, gini. Putar roda mouse-nya. Baik, sekarang kita akan coba memberikan warna. Caranya, kita klik segi box-nya, lalu kita pilih warnanya di sini. Ya, lalu kita escape agar pemilihannya tidak sama. Lalu kita pilih lagi silinder, kita kasih warna yang lain, escape lagi. Untuk bola kita berikan warnanya merah misalnya seperti ini. Untuk torus kita berikan warnanya kuning. Ya, kemudian untuk kerucut kita berikan warnanya ungu. Jadi ini kan lagi terpilih. Jadi untuk membatalkan memilih ini, kita escape ya, biar jangan keliru. Kita escape. Nah, jadi sekarang kita pilih lagi yang wedge-nya. Kita kasih lagi warna yang lain, misalnya warna merah. Nah, seperti ini. Ya, tujuannya apa? Biar menarik saja. Ya. Jadi di sini kita ketikkan kembali hide, sehingga tampilannya seperti ini ya, karena gambar-gambarnya sudah berwarna, jadi seakan-akan kelihatan lebih menarik ya, lebih menarik. Ini kira-kira untuk perintah mengganti warna dari propertinya ya. Baik, seterusnya kalau kita ingin menampilkan gambar kita ini ya, Kalau ganti warna di AutoCAD 2017 gimana, Pak? ya sama saja. Coba aja nanti tarik ke by layer. Ada nanti by layernya di sini. Sama saja ya. Coba nanti pelan-pelan. Bisa itu. Itu nggak terlalu, itu nggak signifikan, itu nggak ada perubahan atau perbedaan. Nah, cuman tampilan by layer ini mungkin kamu nggak kelihatan ya. Kamu cari di mana posisinya. Oke, baik. Nampak. Iya, nanti dicari pelan-pelan. Nanti saya tunjukkan dari sini kan luar biasa saya kalau tahu ya kan. Karena saya nggak nampak layar kamu. Oke ya, itu nggak ada masalah, tidak terlalu masalah. Nanti cari pelan-pelan, bisa itu dapat. Oke, baik, kemudian kita tampilkan dalam bentuk solidnya. Bisa kita klik 2D wireframe. Nah, bisa kita klik di sini adalah shaded. Nah, kalau kita tampilkan shaded, maka dia seperti ini. Tampilan-tampilan yang lain pun bisa kamu coba semua ya. Selain shaded, misalnya konseptual. Nah, seperti ini kondisinya konseptual. Ya. Nah, tapi kalau saya biasanya ya tergantung masing-masing sih. Saya biasanya sering gunakan ini aja, biar tampilannya seperti warna yang kita pilih. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kita ingin memutar gambar kita ini? Tujuannya apa? Untuk melihat bagian bawah, juga melihat bagian belakang. Ya. Ini kebetulan gambar kita kan gampang, tapi kalau gambar kita nanti kompleks, kita kan nggak tahu bagian belakang atau bawahnya bagaimana. Kalau kita ingin melihatnya, maka bisa kita lakukan dengan cara ini ya. Kita arahkan mouse kita ke sini. Kita klik yang panah hitam ini. Kita pilih continuous orbit. Tujuan kita memilih perintah ini adalah biar kita sekaligus bisa melihat bagian belakang, bagian bawah. Kemudian objek kita ini berputar terus-menerus secara continuous. Kita klik ya. Setelah kita klik toolbarnya ini, perhatikan caranya untuk memutarnya. Arahkan kursor kamu ini ke sini. Ya. Klik mouse-nya, jangan dilepas. Lalu geser ke kanan. Nah, gini. Lalu geser ke kanan sambil pelan-pelan dilepas. Nah, gitu. Sambil pelan-pelan dilepas. Nah, jadi nanti tampilan gambar 3 dimensi kita objek ini sudah kelihatan bagian belakangnya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya saya ingin melihat tampilan bawahnya bagaimana? Arahkan mouse kamu ke bawah, tekan, lalu tarik ke atas pelan-pelan, lalu lepaskan. Nah, jadi dia berputar lagi ke atas, lalu ke bawah, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi nanti tergantung kebiasaan aja sih sebenarnya. Nah, ini kira-kira tampilan 3 dimensinya dalam bentuk berputar.
saya kalau gini, kalau kita lihat sebenarnya lebih menarik ya, lebih menarik. Oke, baik, ini hanya tambahan sedikit saja ya, biar kamu lebih tertarik lagi dengan AutoCAD ini. Artinya kalau kamu sudah menggambar objek 3 dimensi nanti secara utuh, ya kalau kamu tampilkan dalam bentuk seperti ini, lalu kamu orbitkan atau putar, ya, maka gambar kami itu kelihatan lebih menarik. Oke, kemudian untuk membatalkan ini bagaimana caranya? Tekan aja Escape, lalu tekan Ctrl Z. Nah, ya. Jadi tampilannya kembali ke awal. Jadi kita nggak perlu merubah-rubah lagi posisinya. Baru kita kembali ke 2D wireframe seperti ini. Oke ya. Ini kira-kira perintah dasar menggambar objek 3 dimensi. Ya. Nah, jadi ini saya harapkan bisa kamu kuasai dengan bagus. Karena nanti dalam gambar 3 dimensi, kalau kita menggambar sebuah box dan silinder dengan cara perintah dasar 3 dimensi, itu jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita harus menggambar sebuah lingkaran lalu kita beri ketebalan. Sebuah segi 4 rektangular lalu kita beri ketebalan. Itu ada dua perintah ya kalau dari 2 dimensi. Gambar rektangularnya lalu memberi ketebalannya. Tapi kalau dalam perintah 3 dimensi dasar ini, langsung kita gambar box, terbentuk box, kita gambar silinder, langsung terbentuk silinder dengan satu perintah. Itu kira-kira ya. Bisa paham di sini? Paham, Pak. Oke, baik. Jadi perintah dasar menggambar objek 3 dimensi yang kita aplikasikan di AutoCAD hari ini saya anggap sudah kamu pahami dengan baik. Kalau misalnya kurang paham, nanti diulang-ulang lagi. Kemudian setelah itu kamu putar lagi juga PowerPoint kita itu. Ya. Pak, izin Pak bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau mau bikin tampilan layar putih seperti itu gimana, Pak? Oh, itu nanti bisa kamu pilih dari option ya. Pilih dari option. Ya, kalau mau tahu bisa saja sih di sini sebenarnya kamu pilih option, ketikkan aja option. Nah, lalu pilih display ya, Pak. Ya, dari display sama aja ya. Kemudian dari display sini ada display kan? Display, kemudian color ini. Nah, lalu pilih di sini mau warna apa? Warna merah kah, kuning kah, putih, lain-lain. Kalau misalnya merah ini jelek ya, kita coba apply and close. Ya, oke. Inilah dia. Ya, jadi dari option. Ya, saya kembalikan. Tanya. Color. Ya, kenapa? Ada yang bertanya? Tadi kan Pak benar gitu. Tadi kan benar gitu, Pak. Terus di dalam perintah box itu yang angka 30, 40, 50 di atas itu jadi kecil ya Pak boxnya. Itu kenapa Pak? Apanya kecil? Boxnya itu bentuknya jadi kecil, bentuk boxnya. Ya, itu hanya tampilan aja. Ukurannya sudah kamu berikan sesuai dengan yang ada. Iya Pak, sesuai dengan perintah yang Bapak buat di YouTube. Ya udah, berarti tampilan kamu aja itu. Kalau ukurannya udah bener, artinya box kamu itu emang segitu ukurannya. Misalnya objek kita ini kan, saya perkecil gini, kecil kan? Hanya tampilannya aja. Berarti kamu terus bisa dari itu nggak bisa itu Pak? Bisa. Masa nggak bisa? AutoCAD itu taunya ikuti perintah bosnya ya, ikuti perintah bos. Nah, kalau bosnya oke memerintah, dia akan turut. Tapi kalau bosnya nggak ngerti ngasih perintah, bosnya yang bingung sendiri kan gitu kan, gitu istilahnya. Jadi kemungkinan ini limit kamu belum kamu atur mungkin. Limitnya udah diatur. Sebelumnya kamu menggambar limitnya sudah. Ya udah, kalau limit belum diatur ya bisa aja nanti limit kamu itu ukurannya ukuran lapangan bola. Terus kamu gambar box ukurannya segitu, kecil nggak?
Pak, kecil Pak. Nah, itu berarti limitnya kamu atur aja di A4 nanti, lalu kamu coba lagi, nggak akan kemana-mana. Lalu zoom all, maka nanti tampilannya normal aja itu. Paham ya? Jadi kalau kecil gini dia nanti, kalau kamu ketikkan zoom all, nah gini tampilannya normalnya, nah, gitu aja. Berarti kertas kamu itu yang kamu kenapa? Berarti yang Bapak buat di YouTube itu adalah ya semua Pak. Adalah. Kalau ukuran kertas ya kembali ke awal-awal Ya, dulu baik, lah, Pak. kita akan gitu aja. Iya Pak ya. Iya, di situ problemnya itu, bukan kenapa gambar saya kecil. Kalau kamu sudah berikan ukurannya seperti itu sudah benar. Memang kamu mau boxnya seperti itu. Hanya saja tempat kamu menggambar itu terlalu luas. Jadi kok ditampilkan semua, ya kecil sekali lah kotak kamu itu dia kira-kira. Ya, tapi kalau misalnya A4 kamu buat, ya ini kan A4 ini ukurannya nih. Jadi ginilah tampilannya. Nah, jadi kalau kita zoom all, dia normal aja tampilannya, kelihatan. Paham ya, Yuda? Paham Pak. Oke, baik. Yang lain mungkin? Nggak apa-apa. Kamu bertanya berarti kamu belajar. Paham problemnya, paham yang mau ditanyakan. Oke, baik. Kalau paham, saya anggap perintah dasar menggambar objek 3 dimensi ini selesai ya. Selesai. Sekarang atau seterusnya nanti, kita akan menggambar atau masuk pada perintah merubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi, yaitu perintah tentang extrude dan revolve.